Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan. Salam Patunggilan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memasuki ibadah minggu hari ini secara virtual. Mari kita buka ibadah ini memakai kidung jemaat nomor 13, bait 1. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan ibadah kita pada hari ini di dalam ibadah Minggu Transfigurasi dengan penuh keyakinan bahwa pusat pertolongan hidup kita datangnya adalah dalam nama Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, Allah yang kasih setia dan kemuliaannya tetap untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Minggu Transfigurasi hari ini, tema ibadah kita terambil dari firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari bersama-sama kita sambuti tema ibadah pada hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan, menggunakan nyanyikanlah kidung baru nomor 3, bait yang pertama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya.
Jemaat yang terkasih, jika kita mau jujur dalam keseharian kita, tentu apa yang kita lakukan, baik itu apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan, masih banyak hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terkadang ucapan kita masih menyakiti hati sesama kita. Terkadang pikiran kita masih dipenuhi dengan kecemasan dan pikiran-pikiran buruk yang lain. Maka agar kita menjadi semakin layak di hadapan Tuhan, marilah bersama-sama kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu membawa keberadaan diri kami sepenuhnya. Dalam kehidupan kami masih banyak hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih sering mementingkan diri kami sendiri. Kami masih seringkali menyakiti sesama kami. Sehingga dengan begitu, kami manusia yang lemah ini, dalam laku hidup kami mendukakan hati Tuhan. Maka sekarang kami ingin menyerahkan diri kami seutuhnya di dalam kehendak dan perkenan Tuhan. Kami ingin memperbaharui hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami, sebab yang kami yakini dan kami percaya, Engkau adalah Allah yang baik, yang mampu mengangkat kami dari jurang kekelaman, dari jerat dosa dan maut yang membelenggu hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kepada setiap kita yang dengan rela hati mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka dengan tangan terbuka pula Allah mau menyambut dan menerima saudara-saudara menjadi miliknya yang sungguh dikasihinya. Maka sebagai wujud syukur kita, mari kita menerima berita anugerah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-9. Mazmur 145 ayat 9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap semua yang dijadikannya. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan penuh sukacita. Kita pujikan, pujian nyanyikanlah Kidung Baru nomor 34 bait 1 dan bait 2. Ada bertara di kala
surya rembulan di langit terang, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas tenang. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba waktunya Bapak, Ibu, dan Saudara juga anak-anak sekalian, bagi kita untuk merenungkan dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Maka mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Doa dan pembacaan kitab suci akan dilayani oleh majelis yang bertugas. Jemaat yang terkasih, sudah tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas lawatan-Mu, sehingga kami masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah minggu hari ini. Kita akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi penerang bagi hidup kami dan dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang beliau sampaikan semuanya seturut atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan minggu hari ini terambil dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. Dengan judul perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak ada tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati.
Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan, menghayati dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan beriman kita, pasti kita memiliki gambaran tentang Allah. Bagaimana cara kita menggambarkan sosok Allah itu pasti tergantung terhadap bagaimana pengalaman kita mengenal Allah dan karyanya di dalam kehidupan kita. Seringkali gambaran-gambaran yang populer itu antara lain Allah itu dahsyat, Allah itu berkuasa, atau Allah itu memiliki kemampuan untuk melakukan mujizat seperti yang kita renungkan di minggu kemarin. Kita melihat kuasa-kuasa Allah, di antaranya menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang dari belenggu roh jahat. Nah, dalam minggu transfigurasi pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita sedang diajak untuk melihat dan lebih menyelami secara mendalam tentang sosok Allah yang mulia. Singkatnya, peristiwa transfigurasi adalah sebuah peristiwa di mana wajah Yesus dipenuhi cahaya dan kemilau yang menunjukkan bahwa inilah kemuliaan Allah yang nyata di dalam diri Yesus Kristus. Peristiwa transfigurasi, Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang dikisahkan dalam bacaan kita pada hari ini dalam Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9, mengajak kita untuk lebih mudah memahami dan mengenal sosok Allah yang adalah Allah yang mulia. Dikisahkan bahwa dalam bacaan para murid bersama-sama dengan Yesus naik ke atas gunung. Mereka adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga murid ini seringkali mendampingi Yesus di dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang tercatat menjadi peristiwa yang penting. Mereka dalam kebersamaannya dengan Yesus di atas gunung melihat wajah Yesus dipenuhi dengan kemilau sinar dan cahaya terang, warna putih yang begitu menakjubkan, dan warna putih yang benar-benar terang benderang. Mereka pun juga melihat bahwa
dalam peristiwa itu Yesus bersama-sama dengan Elia dan juga Musa. Saudara-saudara yang terkasih, sesuatu yang berkilau, sesuatu yang bercahaya, yang menyala, pasti membuat orang yang melihat menjadi terkesan dan takjub. Bahkan para murid digambarkan karena mereka melihat kemuliaan Allah, sampai-sampai mereka bingung, mereka harus berbuat apa. Terlihat bahwa dalam kisah Petrus kemudian mengungkapkan bahwa ia ingin mendirikan kemah bagi Tuhan, bagi Elia dan bagi Musa, sebuah kemah yang dapat digunakan mereka untuk tinggal menetap sejenak bersama-sama dengan para murid. Keinginan Petrus ini menyiratkan, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Petrus merasa bahagia dengan hal ini dan ia pun ingin kemuliaan itu berlanjut dan terus dirasakan. Saat itu juga yang dirasakan Petrus adalah takut, dan dalam situasi yang sangat membuat mereka bingung ini, terdengar suara yang sebenarnya sebagai sebuah perintah bagi para murid. Suara Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, suara ini adalah seruan atau suara yang menghardik untuk para murid ini dengan setia mendengar perintah yang diberikan oleh Yesus. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara, setelah peristiwa itu, Yesus pun berkata kepada para murid, "Jangan menceritakan apapun sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati." Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa Yesus ingin karya dan penyelamatannya itu benar-benar sempurna. Dan yang menyempurnakan karya penyelamatan Yesus di dunia ini adalah ketika ia sebagai anak manusia telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Mujizat, peristiwa transfigurasi, dan semua hal yang dilakukan Yesus, termasuk pengajaran-pengajarannya, itu semua merupakan karya yang melengkapi tujuan utama Anak Manusia, menyelamatkan kita semua. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari sini pun kita melihat para murid yang telah bersama-sama dengan Yesus saja, ternyata mereka masih mendiskusikan dan membicarakan soal kebangkitan Anak Manusia ini. Ini menunjukkan bahwa sebagai murid Yesus pada waktu itu dan juga murid Yesus di masa kini, memang firman Allah dan segala kesaksiannya itu perlu untuk terus kita dengar. Karena orang yang benar-benar mendengar firman Allah, ia akan dituntun untuk dengan setia melakukan dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, Minggu Transfigurasi ini adalah minggu yang patut kita rayakan. Karena peristiwa dimuliakannya Tuhan Yesus Kristus di atas gunung ini
menunjukkan bahwa Yesus yang kita kenal tidak hanya sosok guru yang mengajar dan memberi kita petunjuk dari Allah, tetapi juga merupakan Allah yang mulia. Maka mari kita memperhatikan 3 hal penting terkait dengan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kemuliaan Tuhan itu sejatinya adalah kemuliaan yang dekat, bukan kemuliaan yang jauh. Maka dalam kehidupan kita, mari kita wujudkan kemuliaan Allah itu melalui sikap dan tindakan kita di dunia ini. Melalui cerminan sikap hidup kita, biarlah sikap hidup kita dan apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, ketakjuban kita akan kemuliaan Yesus sebaiknya membawa kita pada perubahan sikap hidup. Ketakjuban yang kita alami, pengenalan kita terhadap Allah yang mulia dengan segala karyanya, seharusnya membuat kita mengalami perubahan hidup. Maka suara yang menghardik itu tadi biarlah juga kita dengarkan dan kita hayati dalam kehidupan kita. Inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Maka jangan bosan-bosan dalam kehidupan kita, apapun situasi hidup kita, mari terus kita dengarkan firman Tuhan. Kalau dengar dan dengarkan itu berbeda nggih Bapak Ibu. Kalau saya berkata, Bapak Ibu dengar saya, panjenengan cukup hanya menjawab, dengar Pak. Tetapi kalau Bapak Ibu menerima suara yang memerintahkan Bapak Ibu untuk mendengarkan, dengarkanlah, berarti itu adalah sebuah seruan untuk melakukan sebuah tindakan. Mendengar tidak hanya dengar biasa, tetapi dari mendengar itu masuk ke dalam hati, direnungkan benar-benar dan diwujudkan dalam sikap hidup yang nyata. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, juga anak-anak semua, Minggu Transfigurasi merupakan sebuah jembatan bagi kita yang menghantar kita untuk masuk dan mempersiapkan diri untuk menghayati minggu Prapaskah. Maka mari kita bersiap diri untuk melakukan introspeksi diri, melakukan refleksi-refleksi yang dapat membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita bersama-sama belajar untuk membangun kehidupan kita agar melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita ucapkan, melalui apa yang kita pikirkan, nama Tuhan dimuliakan. Maka Bapak Ibu dan Saudara juga anak-anak, selamat memuliakan nama Tuhan, selamat menghayati kemuliaannya dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan saya dan panjenengan semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam hidup kami boleh mengenal Allah yang walaupun penuh kemuliaan, namun dengan kerendahan hati mau berkorban bagi
kami. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus meneladan kasih-Mu, mau mendengar firman-Mu, dan mau terus meyakini bahwa kami diundang untuk menyatakan kemuliaan Allah di dunia ini. Kuatkanlah kami yang lemah ya Tuhan, karena hanya kepadamu kami berharap. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, marilah kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari pujian kidung jemaat nomor 367, bait 1 dan bait 3. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, sudah tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai dasar persembahan hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin.
Mari kita memberikan persembahan dengan kita pujikan Kidung Jemaat 293. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan syafaat kita. Kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dan kini perkenankan kami membawa syafaat kami kepadamu. Kami ingin berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kami semua dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami. Kami ingin mengucap syukur untuk setiap rahmat Tuhan yang telah Tuhan berikan. Untuk itu,
Kami juga telah mengumpulkan persembahan kami, meskipun jauh lebih sedikit dibandingkan berkat yang setiap hari Tuhan curahkan kepada kami. Tetapi kami mau yakin dan kami mau percaya bahwa ketika kami memberikan dengan kerelaan hati dan dengan motivasi untuk memuliakan nama Tuhan, maka pemberian yang kami berikan ini akan menjadi pemberian yang berarti di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, hadirlah dalam saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan selalu Kau nyatakan atas mereka, sehingga boleh mengelola milik-Mu ini dengan sepenuh hati dan dengan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang mulia dan yang berharga di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui kedalaman isi hati kami. Maka biarlah senantiasa dalam doa dan pengharapan kami ungkapkan semua pergumulan yang kami alami. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, baik terkait dengan relasi kami dalam keluarga dan dalam hubungan persaudaraan dan persekutuan. Engkau juga hadir dalam permasalahan-permasalahan ekonomi yang kami hadapi, dan Engkau juga hadir di dalam penataan-penataan hidup yang kami rancang. Karena kami yakin dan percaya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Maka biarlah dengan rendah hati kami terus memohon dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJW Jemaat Tunglur. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan di jemaat-Mu ini, setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, di dalam persekutuan ini. Biarlah Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami semua untuk terus memberikan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa dan mengingat bagi saudara-saudara kami yang saat-saat ini sedang sakit. Di antaranya kami berdoa untuk Ibu Yuyun, untuk Bapak Pujiantoro, untuk Ibu Suli, untuk Bapak Nowo Diharjo dan juga Ibu Edi Mastuti. Semua Tuhan, saudara-saudara kami yang saat-saat ini membutuhkan jamahan, kuasa, kasih, dan pemulihan dari Tuhan, kami serahkan seutuhnya. Kami mau yakin dan percaya bahwa Allah kami, Allah yang sanggup mengatasi segala sakit dan penyakit, Allah yang menyatakan mujizat-Nya. Kami pun berdoa Tuhan untuk pandemi virus corona yang saat ini masih berlangsung di dalam kehidupan kami dan bahkan di dunia ini. Berkati Tuhan pemerintah yang terus-menerus melakukan segala daya dan upaya untuk mengakhiri pandemi ini. Berkati para medis yang mengambil resiko lebih besar dalam membantu penanganan pandemi ini. Kuatkanlah mereka Tuhan, limpahkanlah kasih setia-Mu, berilah mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh terus melayani dan memberi diri untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar. Saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, biarlah juga terus Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang sudah pulih semakin Tuhan sempurnakan pemulihannya. Yang berduka karena harus kehilangan saudara-saudaranya karena wabah ini, Tuhan kuatkan, Tuhan beri penghiburan, karena kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan itu nyata dan terus melingkupi kehidupan kami. Inilah kiranya Tuhan seru dan doa kami.
Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan bencana-bencana alam serta bencana sosial yang lain. Hadirlah Tuhan, pulihkan, kuatkan kami yang rapuh ini. Doa kami ini Tuhan akan kami akhiri dengan pujian doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri ibadah pada hari ini dengan sebuah tekad dalam hati kita. Sebuah tekad, sebuah komitmen untuk mewujudkan dan terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, sehingga dalam kehidupan kita firman Tuhan menjadi nyata dan semua ciptaannya dapat merasakan berkat dan kesetiaannya. Mari kita wujudkan kasih setia Tuhan itu, dan jangan lelah untuk menantikan janji Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini dengan memuji dari pujian pelengkap kidung jemaat nomor 165 bait yang pertama, janji yang manis. Hidupku penuh awan, nantikan
Saudara-saudara yang terkasih, undurlah dari hadapan Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Salam kawanku, salam